Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu lagi dan kita belajar lagi. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, saat ini kami belajar lagi firman-Mu. Kami membutuhkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami membutuhkan pimpinan dan tuntunan dari Tuhan serta hikmat dari Tuhan. Dan saat ini Engkau terangi hati dan pikiran kami Bapa. Terima kasih sehingga firman-Mu boleh tertanam dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini bacaan kita terambil di dalam kitab Kejadian 12 boleh 13 ya. Kitab Kejadian 12 dan 13. Dan saya akan memberikan judul yaitu rencana yang tergenapi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam pasal 11 ya. Pasal 11 ayat yang ke-27 di sini dikatakan daftar keturunan Terah. Ya, Terah mempunyai 3 anak, yaitu Abram, Nahor dan Haran. Abram menikah dengan Sarai dan Haran mempunyai seorang anak yaitu Lot. Ya. Di ayat 31, lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot yaitu anak Haran dan Sarai menantunya istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun lalu ia mati di Haran. Umur Terah 205 lalu Terah meninggal. Nah, si Lot akhirnya ikut Abraham. Di pasal 12 dengan perikop Abram dipanggil demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dan dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kujanjikan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ini janji yang diberikan Tuhan kepada Abram. Dalam perjalanannya ya, Abraham mempunyai seorang istri yaitu Sarai. Ya. Sarai begitu cantik, meskipun di ayat-ayat 12 kalau kita melihat ya ada seorang raja mulai tertarik ya. Tetapi tidak sampai hal itu terjadi karena ketakutan Abram. Dikatakan Sarai ini saudaranya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, waktu kita melihat pasal 13 ya, pasal 13 ada beberapa kejadian. Si Abram dan Sarai ini mulai hidupnya mapan. Ya. Di ayat yang kedua pasal 13 dikatakan, adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Si Abram mulai menjadi orang yang kaya. Tetapi ada hal di sini. Ayat yang ke-6, tetapi negeri itu tidak cukup luas untuk mereka untuk diam bersama-sama sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Maksudnya Lot kan ada bersama-sama dengan dia. Karena Abram mulai diberkati oleh Tuhan, ternaknya banyak sampai tempat itu tidak cukup. Sehingga ada pertengkaran antara gembala Abram dan juga gembala Lot. Ya. Ayat 8 mengatakan begini, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dengan para gembalamu sebab kita ini kerabat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada lagu lama mungkin ya. Bukan perpisahan yang kutangisi tapi pertemuanlah yang aku sesali ya. Waktu Lot ini ya masih kecil, bukan dia kan ikut dengan Abram kemana-mana, ikut sampai akhirnya dia
dewasa dan dia juga mempunyai ternak seperti Abraham, mulai punya gembala. Ya. Disinilah ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, ya, yaitu memang waktu Lot ini memisahkan dengan Abram, saya rasa tidak ada perpisahan itu yang menyenangkan, pasti menyedihkan, ya. Pasti menyedihkan. Ada beberapa hal yang itu pertama, ya, Abram berubah menjadi seorang yang kaya raya dengan ternak yang banyak. Tetapi ada hal negatifnya, yaitu dia mulai dia dengan gembalanya Lot mulai berkelahi. Waktu kita melihat di dalam pasal ke-12, janji Tuhan adalah pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Tapi kenyataannya kan jadi berantem dengan keponakannya sendiri, sampai akhirnya harus memisahkan diri. Ya. Lot ke sana, Abram ke sini. Kadangkala dalam kehidupan kita sering juga mengatakan, rencana Tuhan kapan digenapi? Tapi hidupku penuh dengan liku-liku. Banyak rintangan, banyak tantangan, banyak tekanan, banyak pergumulan. Tapi firman Tuhan mengatakan, Tuhan itu tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Rancangan dan rencana Tuhan itu selalu indah. Tapi mana buktinya? Kita mungkin sering pernah mengatakan itu dalam diri kita sendiri, bertanya terhadap diri kita sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan bisa membelokkan rancangannya terhadap kita menjadi indah. Bapak Ibu percaya, saya sangat percaya sekali. Saya sangat percaya sekali. Tuhan sanggup membelokkan untuk melaksanakan rencananya dalam kehidupan kita. Kita pikir mulus semua. Ternyata ada bebatuan, ada kerikil. Bahkan kerikil itu mengenai kaki kita dan kaki kita sampai berdarah. Tetapi jalan itu, wow, ternyata kita mendapatkan pimpinan dan tuntunan dari Tuhan. Meskipun kita harus melewati lembah air mata, tapi bersama dengan Tuhan. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, dan Tuhan yang sangat luar biasa. Ya. Apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita, yang rencanakan dalam kehidupan kita, yang kita kira begini, ternyata begitu. Pasti itu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada saya dan juga kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya, dan saya juga percaya Bapak Ibu juga yakin, meskipun melewati lembah kekelaman pun, di situ ada Tuhan. Kita menjadi kuat, kita mempunyai penghiburan karena bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Saya juga belajar dalam perjalanan hidup saya dengan Tuhan, dengan jemaat sekalian di JSS di sini, ya. Dalam perjalanan hidupnya, perjalanan kesetiaannya kepada Tuhan, perjalanan pelayanannya, saya juga masih belajar banyak terhadap Bapak Ibu. Dan biarlah kita sama-sama belajar, sama-sama menguatkan supaya kita bisa tetap kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terkadang kami membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Ada banyak tangis kami, ada banyak kesedihan kami, tetapi kami percaya Engkau terus memegang tangan kami, Engkau terus menuntun kami, dan Engkau terus melindungi kami untuk Tuhan bawa kami kepada rencana dan rancangan Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa kuat, kami bisa lewati, kami bisa lalui semua itu bersama-sama dengan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa di dalam surga.
Tetap Tuhan kuatkan kami, kuatkan iman kami untuk kami mengiring Tuhan sampai akhir kami menutup mata. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, tetap bersemangat di dalam Tuhan karena Yesus adalah kekuatan hidup kita. Amin.